Selamat sore teman-teman. Apa kabar ya? Saya doakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, hari ini saya mendapatkan tugas untuk mengganti alternator ya. Ini alternator Suzuki Caribbean kotak ini masih orinya ya. Jadi masih yang 55 ampere. Oke, sebelumnya kita tes dulu ya untuk tegangan akinya ya teman-teman ya. Oh ya, ini aki baru dibeli 1 bulan yang lalu ya teman-teman. Jadi ini tanggal 4 Maret 2020. Jadi diganti karena menurut pemiliknya ini aki sering tekor ya. Jadi tidak kuat mengangkat, tidak kuat untuk melakukan starter ya, engine. Ternyata ini kita akan tes untuk tegangannya teman-teman ya. Oke, 12,7 ya. Jadi ya kemungkinan ini full ya untuk pengisian untuk ampere daripada aki dalam kondisi full ya. Oke, sekarang kita akan tes starter ya. Tegangannya 12,6 sampai 12,7 volt ya. Artinya apa? Artinya pengisian dari alternator atau supply arus dari alternator ini sangat minim ya. Jadi ini kita tahu tadi teman-teman waktu kita ukur aki dalam kondisi mesin tidak nyala itu sekitar 12,7, sedangkan setelah mesin di start berjalan mestinya ketika kita ukur aki itu harusnya menunjukkan tegangan antara 13,8 sampai 14,5 volt ya teman-teman. Namun ini kita ukur ya teman-teman ya, saat mesin sudah menyala ini masih di sekitar 12. Nah ini ada kenaikan ya, tapi lama ya, saya kira kenaikannya lama ya. Yang semula 12,7 sekarang berkisar antara 12,9 sampai 30 ya. Jadi ini di kemungkinan ini alternatornya sudah lemah ya, karena berdasarkan umur pemakaian ya, alternator ini sudah cukup lama. Saya kira kalau mobil ini tahun 2002 atau 2003 ya, jadi sudah berapa tahun itu teman-teman? 16 tahun ya, sekitar 16 tahun. Umur alternator sudah 16 tahun ya, tentu wajar ya kalau mengalami penurunan daripada kinerja. Dan ini lampu juga menunjukkan merah ya, bed ya. Bed merah. Kalau dia bagus dia biasanya di warna hijau ya teman. Sini hijau. Nah ini kadang-kadang hijau, kadang nanti lebih sering di merah. Dan tegangannya hanya mencapai ini sekarang. Dia ada kenaikan, tapi merambat ya teman-teman ya, merambat lama. Nah ini sudah mencapai 14,1 ya teman-teman ya, 14,1, 14,2. Nah inilah tegangan yang normal ya, tegangan pengisian alternator yang normal ya. Jadi kalau saya pribadi sih mungkin saya belum berniat untuk mengganti ya, tapi dari hasil pengetesan ini ada jeda waktu cukup lama ya untuk mencapai voltase pengisian yang normal ya. Jadi yang kita lihat tadi saat kita ukur pada mesin menyala itu sekitar 12,7 ya, dia nggak langsung di 14,2. Nah inilah teman-teman, ini adalah tegangan normal ya.
Kalau saat ini sih tegangan pengisian ini saya anggap normal ya teman-teman ya. Tapi apa dikata ya, bos Alex menginginkan untuk mengupgrade ya. Ini beliau beli di online ya, itu kan baru ya. Jadi second atau mungkin rekondisi, saya kurang tahu juga. Menurut info ini beliau beli dengan harga 700.000 ya, dengan spesifikasi Baleno punya. Kalau dilihat soketnya sama sih ya, kelihatannya plug and play, tapi kemungkinan ini kita hanya butuh dua kabel aja ya. Kalau di Karino itu hanya dua kabel, di lampu sama dari IG ya, dari kontak. Tapi nanti kan kita pakai soket yang asli ya, kalau ini nanti mungkin nggak kita pakai. Kemudian bule ini akan kita ganti dengan bule aslinya Karino ya. Ini kita cek juga, kebetulan di dalam kabin juga dipasang voltmeter ya oleh Bapak. Kita lihat ya. Wow, 14 ya, bagus ya teman-teman ya sebetulnya ya. 14 ini tanpa beban ya teman-teman ya, tanpa beban lampu, AC juga off semua, ini semua off kecuali mesin aja nyala. Nah kita akan coba dengan lampu kecil dulu. Ya, ya sekitar 13,9. Oke, sekarang lampu besar ya turun jadi 12,8 ya, 12,7 ya. Oke, sekarang kita nyalakan AC ya, dan posisi AC. Oke, kompresor sudah bekerja, turun ya menjadi 11,5. Nanti kalau kita tambahkan RPM nya, oke, kita tambah RPM nya ya, kita tambah di 1500, 11,8, kita taruh di 2000 RPM. 12,2 ya, 12,3 volt. Nah ini stasioner dengan beban lampu besar, kemudian AC menyala di 11,3 atau 11,2 ya. Nah ini jadi teman-teman kalau mengalami seperti ini, jadi contoh ketika kita berhenti di traffic light ya, di lampu merah kita berhenti dengan kondisi full beban seperti ini, tanpa kita sadari aki akan mengalami tekor ya. Jadi dengan angka indikator ini kita bisa tahu ya teman-teman ya, gitu. Jadi 11,2, sedangkan tegangan aki kan seharusnya 12,5 ke atas ya, 12,5 volt ke atas gitu ya. Jadi 12,5, sekarang ini 11,2 volt. Artinya apa? Artinya dari selisih angka tadi 12,5 dikurangi 11,2, jadi sekitar 1,3 volt ya. 1,3 volt itu adalah supply listrik yang diambil dari aki ya teman-teman ya, dari aki. Jadi tekor ya, minus 1,3 ya teman-teman ya, 1,3 volt. Kecuali kalau ini tegangan masih, indikator masih 12,5, itu aman. Artinya supply listrik yang dari alternator akan
cukup menyuplai beban AC dan juga lampu, sehingga sisanya sebentar. Ini ada Bung Alek datang nih. Halo Mas Bro. Ini dia orangnya. Masuk. Mas siapa? Sendirian Sendiri. Mas Alek, ini aku tes nih. Ini saya tes ya 11,2 sih. Ini full. ya, Tadi normal sih tegangannya 14,1, tapi cuma lama, butuh waktu lama. iya. Dari Jadi kalau jalan RPM ya kalau dipanasi ya, ya, misalnya sampai 2014 ya itu, iya. dipanasi toh. Nah. Boleh. Jadi kalau jalan apa gigi 3 terus kecepatan 40 apa RPM 3000 13,1 gitu. Nah, Apa nanti kalau iya. turun Ini kalau pas lampu merah kayak gini, pas lampu merah, nah kecuali kita ini gas AC on ya? AC on, ini full beban. Iya. Kan harusnya kan 12 tadi. Nah, gitu. Nah, kalau di RPM 2000 ya bisa 11,9 ya. Ya tetap aja. Ini saya tekor kan. Tekor. Kan sampai setel apa APR-nya tetap naik. Ya, nggak bisa. Nggak bisa. Ini kan nggak ada hubungannya sama ini juga sih. Jadi hubungannya sama RPM aja, dia kecepatan RPM-nya semakin tinggi tentu kan alternator lebih Iya. lebih banyak memproduksi arusnya. Semakin tinggi juga arus yang disuplai. Ya. Oke. Padahal Ya, ini cuma belum connected. Tipnya nggak nyampe. belum tip lagi ya. Ini bebannya masih AC teman-teman ya. Masih AC dan lampu aja ini. Belum tip belum. Nah, 12,5. Iya benar. Ini betul kalau dia ya. Ini dari stasioner harusnya. Tapi sempat 14,5 ya. Ini kan harus 14 ya. Iya, 14,5. Kondisi gap merah ya teman-teman. Dan ini biasanya alternatornya juga nggak ngisi ya, jadi ya mubazir ini adalah tegangan api aja di sini. Oke, berhubung sudah kebeli juga sih, kita harus eksekusi ini ya. Ya, tapi umumnya sama sih, nggak tergantung dari besarnya hati itu kan ya, itu ukurannya hanya kemampuan dia menampung arus. Tapi besarnya arus atau tegangan itu kan nggak boleh lebih dari 14,5. Ini aki BS ya. Aki BS ini sekitar 45 ampere. Ada yang kecil di bawahnya, ini tuh 35 ampere ya. Sebetulnya kalau Karimun Kota ini kan standarnya 35 ampere, kecil ya. Tapi rata-rata pengguna umum sekarang kan pakai yang ini ya, 45 ampere. Terus nanti upgrade lagi alternatif dari yang lama menjadi pakai punya Baleno ya, 70 ampere. Jadi speknya itu teman-teman mungkin yang belum tahu ya, speknya itu untuk alternator yang Karimun Kota bawaan itu adalah 55 ampere. Jadi mengisi 55 ampere ketika RPM di 5000. Oh iya. Dia masuk ya. Ya, masuk 55. Nanti 55 ampere itu dia bagikan pertama kali itu ke beban dulu. Ya, misalnya AC 30. Gitu. Lampunya 100, 55 watt kali 2 kiri kanan. Kemudian AC 30 sudah berapa itu? Sudah 110 ditambah 30, 140. Itu kan kalau 30 ampere kali 12, 360 watt. 360 watt plus 360 watt plus ini. Plus lampu kan, lampu 110. Jadi 470 watt. 470 watt. Jadi kalau alternator itu 55 ampere kali 12 kan dia maksimum dia bisa supply 55 kali 12 550 kalau 600
600 watt. Jadi pas itu sebetulnya. Jadi kalau supply maksimum alternator itu 600 watt, kemudian beban itu kira-kira juga 600 ya dari AC dan lampu tadi. Tapi harus pada RPM 5000, kan nggak mungkin. Iya, udah. Kita kan berkisar main di antara 1000, mulai dari 900 kalau kita stasioner nggak berjalan ya. Nah, terus kalau jalan paling sekitar 2000 atau taruhlah 2500 sampai 3000 RPM ya. Itu kan nggak mungkin 55 ampere. Taruhlah berapa ampere ya? Taruhlah dia bisa supply 30 ampere, jadi IC regulator dia akan menyuplai 30 ampere sesuai dengan RPM di 3000. Nah kalau 30 ampere dikaliin 12,5 berapa? 360 watt. Padahal beban ini membutuhkan 660 watt. Jadi berapa itu kekurangannya? 660 dikurangi 360, kekurangannya 300 watt. Nah kekurangan 300 watt itu yang kita sebut dengan tekor. Kenapa? Dia akhirnya ampere yang minus tadi akan disuplai oleh aki. Oh iya. Makanya ngambil dari aki. Makanya sebenarnya itu ya. Ya. Jadi urutannya begitu. Jadi kenapa aki drop? Karena tadi menyuplai arus yang minus tadi. Minus 300 ya, 300 dibagi. Karena tuh nggak masuk, dia kebakaran lagi. Itu kira-kira kelemahan dari Karimun Kota itu dengan aki yang standar tuh ya. Dan apakah ini kekurangan pabrik juga, kelemahan pabrik juga. Jadi aki sudah bisa mencapai umur 1,5 tahun pemakaian itu sudah bagus ya teman-teman. Kalau itu ada yang pernah posting sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu ya saya kira itu karena nggak pernah jalan ya, jadi ya. Tapi kalau dia pemakaian sehari-hari nggak harus jalan, maka tentu bisa umur pemakaian 1,5 tahun, 1 tahun aja menurut PT Atlet sudah beruntung ya. Kalau sampai 3 tahun 4 tahun itu berarti bonus teman-teman ya, bonus. Oke, kita matikan dulu. Iya ya 12,5 ya. Jadi kalau ini terus digunakan terus, lama-lama dia mungkin lebih kecil dari 12,5 ya, bisa turun sampai 11 sampai 11 sampai 10. Akhirnya akinya swak. Kalau aki sering swak juga itu mengakibatkan umur aki menjadi pendek ya. Oke teman-teman, demikianlah tadi analisa tegangan pengisian alternator ya, yang mana kita curigai mulai ada kelemahan suplai arusnya ya. Mantap. Dan nantinya akan kita lakukan penggantian atau upgrade dengan alternator Baleno 70 ampere ya. Mungkin akan saya tayangkan pada video saya selanjutnya untuk detail teknis bongkar ya, modifikasi dudukan juga alternator dan perakitannya ya. Oke teman-teman, kalau suka boleh like ya, dan kalau ada usul dan pertanyaan silahkan isi pada kolom komen, dan boleh share bila dirasa video ini bermanfaat buat teman-teman ya. Jangan lupa juga subscribe channel saya ini supaya bisa update video-video saya yang baru. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam.